di kantornya doang. Oke. Banyak kemana-mana berjalan lihat. Oke, siap banget ya. Hah? Iya, suruh ke lab gua. Belum. Nggak tahu. Udah. Sama aja muter-muter lagi. Halo. Oh. Iya. Makanya Live stream. ini nggak ada tempat apa lagi. Ini nggak ada tempat tuh. Pengen aja. Nggak di dekat di sini bisa kecilnya. Nah, Tunjangan. Oke. Nggak ada yang deket. Kalau kita pagi udah jalan ya? Nggak tahu gue. Udah sih kayaknya. betul kan dulu ya. Betul kan. Kesempatin dulu. Dekat bener kok. Kalau pakai betul. Jadi apa? Jadi apa? Iya. 48 ya? 40 kan?
Lu ke depan dong. Belum mulai. Ini mana mulai? Kenapa tadi belok-belok? Ini kan sini. Apanya? Hah? Gak bisa. Jangan. Datang. Ya pokoknya lu udah ada tempat lah. Dewi itu baru dia sampai kita dia di Thailand Iya, tahu sudah. Cuma kadang kalau di Indo tuh lebih aktif di mana kalau pulang. ke paling CDW sih Cipta Dharma Widya. Iya. Iya, kalah lagi. Apa itu? Oh, powerbank ini. Powerbank ini. Iya, wifi. Nonton satu orang doang. Oh.
Bukan yang langsung nggak ada. Cek cek 1 2 cek dicoba. Oh, ya. Mobilnya sini ke CPS ya. Iya. Iya. Si Niki itu ya. Hah? Niki bukan yang bawa. Niki. Niki. Belakangnya bantu. Ini gue bawa dulu. Yang diharapkan kepada umat untuk berdiri dan beranjali karena yang mulia Bikusangha akan masuk. Para hadirin silakan duduk kembali. Yang saya muliakan Bikusangha yang dipimpin oleh Yang Mulia Bante Wongsin Lebiko Mahatera. Yang saya hormati Bapak Ibu serta saudara-saudari yang bersama-sama hadir di sini. Selamat malam semuanya. Rasanya kehadiran Anda sekalian benar-benar merupakan suatu kehormatan dan kehangatan untuk sanak keluarga dari mendiang Yana atau Timbil. Malam ini kita akan bersama-sama melakukan kebajikan untuk melimpahkan jasa kebajikan kepada mendiang Yana. Saya Niko Citrawijaya selaku keponakan dari mendiang akan berperan sebagai pemandu acara pada malam hari ini, yang bertajuk Tanda Terima Kasih Terakhir dengan Sepenuh Hati. Adapun susunan acara untuk malam ini sebagaimana yang tertera dalam poster atau spanduk. Di antaranya 1. Mendengarkan Bikusangha melantunkan Abhidhamma. Lalu 2. Mendengarkan uraian Dhamma yang akan disampaikan oleh Bante Peter Gunadamo sebagai bentuk dana Dhamma sambil melatih cita bawana.
sebagai bentuk mengupayakan tumbuhnya kekuatan karma baik untuk dilimpahkan kepada mendiang. Lalu 3, pembacaan puisi yang Banti Peter tulis. Sebelum kita memasuki susunan acara, kami ingin menerangkan terlebih dahulu mengenai alasan mendasar yang mencetuskan terlaksananya acara pada malam hari ini. Seperti tajuknya yang berbunyi tanda terima kasih terakhir dengan sepenuh hati. Tanda terima kasih di sini untuk siapa? Tidak lain tidak bukan ialah untuk mendiang, Icing, Oo, Ipo, kami tercinta. Terdapat kata-kata yang tercurah dari isi hati seorang keponakan yang boleh dibilang memiliki hubungan paling erat dengan mendiang. Beberapa yang membaca kata-kata ini merasa bahwa ini sangatlah mendalam dan penuh makna. Karenanya saya ingin membacakannya terlebih dahulu untuk bersama-sama kita dengar dan didalami maknanya yang terkandung di dalamnya. Di mana ini merupakan bukti bahwa di dunia ini, di era kita sekarang ini masih terdapat orang yang mengenal akan budi serta berusaha untuk membalaskannya. Barangkali ini dapat kita ambil sebagai satu teladan atau satu inspirasi untuk mengusahakan balas budi kepada orang-orang yang telah berjasa. Karena dalam kehidupan kita masing-masing tentunya terdapat orang-orang yang memiliki budi baik atau jasa yang besar yang mengantarkan diri kita untuk sampai pada titik di mana kita berdiri saat ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan sesama kata-kata tersebut. Kedua dari kanan sama Nera. Tanda terima kasih dengan sepenuh hati. PG dia, vegetarian. Hari yang tak pernah kupinta telah menghampiri. Terasa begitu pahit namun tidak dapat ditolak. Seolah hidup baru dimulai kemarin, tanpa terasa sudah sampai di penghujung. Icing, semoga terdapat lebih banyak kebahagiaan yang ditemui di perjalanan ke depannya. Anak laki-laki yang dahulu kecil kini mulai tumbuh dewasa, selalu mengingat dari mana dirinya berasal, setiap ajaran tak pernah luput dari ingatan. Terus membawa diri bersama bekal didikan, berada di mana selalu disenangi orang. Icing, Oe, Peter, yang sekarang telah tumbuh dewasa, sudah bisa membawa diri sendiri. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Harusnya Icing memang tidak perlu khawatir, karena semua ajaran dari Icing merupakan bekal yang tak pernah ada habisnya. Kini panggilan telah datang. Segala ketulusan dari semua budi baik yang dulu ada mulai menarik, seolah berupa keharusan yang tak mengandung paksaan, di mana mengadakan sepenuh kemampuan tampak sebagai harga mati. Karena ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk membalas budi, Oe akan berusaha memberikan yang terbaik dan selayak mungkin untuk mengantarkan orang yang paling berjasa dalam hidup Oe saat ini. Selanjutnya kita akan mulai memasuki serangkaian acara sebagaimana yang telah disebutkan di awal. Saya selaku MC yang bertugas pada malam hari ini menyerahkan kepada pemimpin kebaktian yang dipercayakan kepada Saudara Hendrik untuk memimpin para upasaka dan upasika membuka acara dengan pembacaan nama Karapata yang nantinya akan dilanjutkan dengan permohonan Tisarana Pancasila serta pembacaan Abhidhamma. Kepada pemimpin kebaktian, waktu dan tempat kami persilakan. Mau di sini. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terimalah salam dalam dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Sebelum kita memulai pelimpahan jasa kepada mendiang Ibu Yana, marilah kepada para umat diharapkan berdiri karena akan ada penyalaan lilin oleh Bapak Suwandi. Kepada Bapak Suwandi dipersilahkan.
Ya tidak usah. Bukan nyalakan ini. Selanjutnya kepada umat dipersilakan duduk kembali. Kita memulai acara pelimpahan jasa dengan membacakan nama Karagata secara terpimpin. Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang Bhagawantang Habiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Selanjutnya pembacaan Aradhana Tisarana Pancasila yang akan dipimpin oleh Romo Hendrik. Ya, mari Bapak Ibu, teman-teman selama kita bacakan Aradhana Tisarana Pancasila secara bersama-sama. Okasa ahang bante tisaranena sading Pancasila damang yacami anugahang katwa sila betame bante dutiampi okasa ahang bante tisaranena sading Pancasila damang yacami anugahang katwa silang betame bante tapiampi okasa ahang bante tisaranena sading Pancasila damang yacami anugahang katwa silang betame bante Yamang wadamitang wadedha amadante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บุตังสรณังกัจฉามิ พุทธังสารนังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสารนังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิบุตังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิบุตังสรณังกัจฉามิ อาภิยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ อาภิยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ อาภิยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ติสรณะกัมมนังนิพิตัง อามาพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อาดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อาดินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจปมาดฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจปมาดฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะ
โภกสัมปดาสีเลนะนิพุติยันตินัสมาสีลังเวโสทาเยอามาทันเตสาธุสาธุสาธุ Baiklah, selanjutnya sebelum kita mendengarkan abidama yang akan dilantunkan oleh Yang Mulia Bante, marilah kita membacakan Aradhana Dhamma di sana secara bersama-sama. Dipati sahampati Katanjalian Diwara Ayacata Canti Dasata Paraja Kajatika Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkapkan kedua tangannya, beranjali dan memohon. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Andamayang Buddha Sarvato Pumbhavag Namakarang Karomaseng Tadza Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tadza Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tadza Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Mahakaruniko Nadho Adhaya Sabbhapaninam Oretawa Parami Sabba Pato Sambodhi Muttamam Sajavajena Mahondo Sabupadawa Mahakaruniko Nadho Hidaya Sabbhapaninam Oretawa Parami Sabba Pato Sambodhi Muttamam Etena Sajavajena Mahondo Sabupadawa Mahakaruniko Nadho Sokaya Sabbhapaninam Vaparami Sabba Pato Sambodhi Muttamam Etena Sajavajena Mahondo Sabupadawa Kosala Rama Kosala Rama Abhaya Kata Rama Kata Me Rama Kosala Yasaming Samaye Kama Vajarang Kosalang Jetang Upanang Otim Somanasa Sagatang Jana Sambayutang Rupa Ramanang wa Sada Ramanang wa Dana Ramanang wa Rasa Ramanang wa Otapa Ramanang wa Dhamma Ramanang wa Yang wa Panarabha Asaming Samaye Patso Hoti Avike Pohoti Yewa Panata Saming Samaye Anje Pihati Patita
สมุปปนาอรูปิโนธัมมาเยเมธัมมากุศลาปัญจขันธารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธตัทธกตโมรูปขันโธยังยินดีรูปังอติตานังอัตตาปัจจุปนังอาจตังวาปะหิตาวาโอนาลิกังวาสุขุมังวาเยนังวาปณิตังวายันตุเรวะสันติเกวะอาภิกัสสังอภิสัมโยยิตวะอภิสังกิปิตวะอายังวุตติรูปขันโธสังฆโหสังฆโหสังฆหิเตนะสังฆหิตังอาสังฆหิเตนะสังฆหิตังสังฆหิเตนะสังฆหิตังอาสังฆหิเตนะสังฆหิตังสัมปายโภวิปายโนสัมปายุเตนะวิปายุตังวิปายุเตนะสัมปายุตังอาสังฆหิตังยาปัญญติโยอันดาปัญญติอายตนะปัญญติธาตุปัญญติสัจจปัญญติอินทริยปัญญติปุคละปัญญติเจตวัตปุคละนังปุคละปัญญติสามายวิมุตโตอาสมายวิมุตโตโอปะธัมโมอะโคปะธัมโมปาริหานธัมโมอะปาริหานธัมโมเยตนะธัมโมอนุรักขณะธัมโมโอโทชะโนโกตาระโภอายุปะระโตอะภะยุปะระโตอามังกมโนอะปะมังกมโนเนยโตอะเนยโตอาติวันนะโกภะเลปิโตอะระหะอะระหะตายะปฏิปันโนโกกะโลอุปลาปะเตสัพเพกัตตะปรมาเทนะเตอามันตาโยกะเจกะโตกรมะโตปะโตโสปุงกะโลอุปลาปะเตสัพเพกัตตะปรมาเทนะเตนาเหวังวัตตะเบอาญาณหินิกะหังอันเจโอกาโลอุปราปะเตจัตติกะตะปรมาเทนะเตเมตตาเยเจเกกุศลธรรมาสัพเพเตกุศลมูลาเยวะปนะกุศลมูลาสัพเพเตธัมมากุศลาเยเกเกกุศลธัมมาสัพเพเตกุศลมูเลนะเอกมูลาเยวะปนะกุศลมูเลนะเอกมูลาสัพเพเตธัมมากุศลาเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอาริปติปัจจโยอานันตระปัจจโยสามานันตระปัจจโยสายาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยเนสยปัจจโยโอปาเนสยปัจจโยโอเรยตปัจจโยปัจจยตปัจจโยอาเสวนาปัจจโยธัมมปัจจโยวิปากปัจจโยอ
อาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยมาคปัจจโยนาคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยนาติปัจจโยอาติปัจจโยนาติปัจจโยเวคตปัจจโยอาเวกตปัจจโยภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัมปเนวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัมปเนวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเต Selanjutnya kita akan mempersembahkan kain pangsukula beserta dana catupacaya kepada keempat yang mulia biku saha. Persembahan dana catupacaya kepada biku saha yang melantunkan abidharma pada malam hari ini disponsori oleh Bapak Hendri Agus Wijaya dan Ibu Eva Siswoyo. Pada saat penyerahannya nanti akan diwakilkan oleh beberapa nama yang listnya telah berada di tangan saya. Yang pertama adalah Emak, kedua adalah Andri, ketiga Yani, keempat Agnes, kelima Yunio, keenam Septian Winata, yang ketujuh Irwan, yang kedelapan Yuni Dewe atau Sewan, yang ke-9 Pani Natalia, yang ke-10 Ibu Lia, ke-11 Ricky Ong, lalu yang ke-12 Meici Lauren, yang ke-13 Hasan Suwandi, 14 Epi Setianingsih, yang ke-15 Indri Saputra, dan yang ke-16 Hendrik Sanjaya. Untuk nama yang disebutkan mohon untuk mempersembahkan dana catupacaya. Baik, untuk yang pertama Emak. Oke, untuk selanjutnya Anli. Untuk selanjutnya Ocit Anli. Untuk selanjutnya Ibu Yani.
Untuk selanjutnya Agnes. Untuk selanjutnya Ciyuniu. Untuk selanjutnya Ko Septian Winata. Untuk selanjutnya Ko Irwan. Silakan. Untuk selanjutnya Ciyuni. Untuk selanjutnya Cipani Natalia. Untuk selanjutnya Ibu Lia. Silakan. Untuk berikutnya Bapak Riki Ong. Untuk berikutnya Ibu Maici Lauren. Untuk yang berikutnya Bapak Hasan Suwandi. Untuk yang berikutnya Ibu Epi Setianingsih. Untuk yang berikutnya Bapak Indri Saputra.
Untuk yang berikutnya Bapak Hendrik Sanjaya. Selanjutnya Biku Sangha akan memberikan anumodana. Sebagai pemberkahan dimohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengarahkan pikiran agar damai dan bertekad dalam hati untuk melimpahkan jasa kebajikan yang sedang kita perbuat kepada mendiang yana, para leluhur dan semua makhluk. Seandainya mendiang jatuh dalam penderitaan, semoga terbebas dari penderitaannya. Apabila mendiang telah memperoleh kebahagiaan juga, semoga semakin bertambah kebahagiaan yang dimilikinya. Anicca vata sankhara upadavaya dhammino upajitava nirojjante te sangupasammo sukho sabbe satta malanti ca mang suca maritare tadevahang marisami Nati medha sangsayo. Ya pelipang jasa ya. Yatha wariwaha pura paripurente sakarang ewa mewa ito thinnang petanang upakapati Ichitang paditang tumhang kipame vasamicato sathe purentu sangkapa Candho panaraso yatha mani joti raso yatha Tedeyo viva cando sambaro Vinat satumate bhavat vandarayo sukite ayoko bhava bevadana sile sane camut pajayino jataro dhammavata ayuano sukham Adasime akasime yatime kakakakame Ketanang dasinang daja pupe kata manusalang Nahirunang wasokowa yawanya paridewana Natang bedana mataya ewang bedan diyatayo Ayan jagona dina dina sanggam meso paditita Sangita jasa dana sopangapati Soya tirammo jayang nidasito Ketana puya jagada urara Kalanya bhikkhuna manupadinang Tumhi punyang pasodanganat kande bhavatu sabamanggalang rakanto sabadevata Sabba buddhanupavena sadasote bhavantu te Avatu sabamanggalang rakanto sabadevata Sabba dhammanupavena sadasote bhavantu te Avatu sabamanggalang rakanto sabadevata Sabba sanghanupavena sadasote bhavantu te
selanjutnya, sebelum kita mendengarkan uraian dhamma sambil berlatih meta chanting, kita bawana, marilah kita membacakan Aradhana Dhamma Desana sekali lagi. Brahmakaloka Dipati Sahampati Patanjali Diwarang Ayatata Santi Dasata Paraja Kajatika Dese Udama Anukampiman Pajak Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkapkan kedua tangannya, beranjali dan memohon. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ja pujaniyanam ketamang kalamuttamanti.ขอโอกาสพระเดชพระคุณท่านพระครูประกาศธรรมนิเทศด้วยความเคารพอย่างสูงซึ่งเป็นประธานในคณะสงฆ์ในงานวันนี้อันดับแรกผมก็จะบอกเรื่องราวที่มางานในวันนี้ถ้าจะว่าไปวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่โยมป้าของผมจะอยู่ที่บ้านเพราะว่าวันพรุ่งนี้ท่านก็จะได้ฝังไว้ที่แถวเซวันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้นิมนต์คณะสงฆ์แล้วก็ได้จัดงานซึ่งน่าจะไม่เคยมีในแถวนี้เพราะฉะนั้นขอโอกาสกับหลวงพ่อวงศิลป์ที่จะแนะแนวให้พี่น้องทั้งบรรดาญาติด้วยกันที่อยู่ใกล้ๆบ้านของผมให้เป็นใกล้ๆลักษณะเพื่อให้ความคิดถึงที่มายาวนานไม่เคยมาพบมาเจอตอนนี้ก็ได้พบมาเจอก็ในสถานะอีกแบบหนึ่งของวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ท่านเหล่านั้นก็จะได้ฟังมีอะไรที่ผมได้ศึกษามาในประเทศไทยซึ่งในงานวันนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าที่ผมศึกษามามันก็ผมจะเอาแนวนั้นเอาไปใช้เพื่อปฏิบัติเพื่อดำรงพุทธศาสนาต่อไปเพราะฉะนั้นขอโอกาสครับผมแล้วก็อยู่ที่นั้นที่นี่มีโยมย่ายของผมแล้วก็มีอยู่ข้างๆเป็นโยมเมโยมมันดาของผมครับผมส่วนที่เสียชีวิตก็เป็นโยมป้าแต่ว่าผมย้ายมากับ3 คนนี่แหละ
โดยไม่รู้จักพ่อมาก่อนยายกับยายกับแม่ยายกับป่าซึ่งป่านี่เป็นคนที่มีบุญคุณอย่างมากเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดสมควรที่สุดในสายตาและความสามารถที่ผมน่าจะทำได้และต่อไปผมจะได้พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียครับผม hari ini kita semua berkumpul di sini bisa dibilang merupakan kesempatan yang begitu langka. Kalau dilihat tentunya bukanlah hal yang asing karena saya pun pernah kecil di sini 18 tahun di sini, kini kembali setelah pergi hampir 11 tahun keluar dari rumah. Mungkin kiranya beberapa juga ingin tahu apa sih yang saya cari atau apa yang kiranya dapat saya peroleh untuk dibagikan. Kalau boleh dibilang, apa yang saya peroleh mungkin tidak dapat dibagikan secara ukur nilai materi. Karena saya pergi bukan untuk mengejar materi. Di sini makanya yang dapat dibagikan itu adalah ini loh. Salah satu contoh, salah satu teladan di mana pada hari ini, hari terakhir dari icing saya, ya, yang paling berjasa dalam hidup saya, hari terakhir, malam terakhir, ya, untuk besok itu pergi, nah, pergi dikuburkan, tidak tahu entah kapan lagi dapat melihatnya. Makanya sebagai momen terakhir saya usahakan selayak mungkin agar orang lain itu tahu kiranya apa sih yang beliau itu telah lakukan, yang beliau itu telah usahakan sampai layak untuk memperoleh perpisahan terakhir yang sebagaimana yang kita sedang lihat saat ini. Dan besok mungkin akan lebih tampak lagi, karena besok hari yang akan memberikan dhamma di sini itu adalah Lumpo Wongsin yang duduk di depan. Makanya mengapa hari ini beliau saya tidak memberikan atau mengundang, tidak mengundang beliau untuk memberikan uraian dhamma pada malam hari ini, karena khawatirnya nanti esok hari tidak lagi penasaran, karena beliau itu bukan warga negara Indonesia, tapi beliau sudah lama tinggal di Indonesia sebagai kepala Dhamma Duta Thailand untuk Indonesia, sebagai kepala wihara dari Vipassana Graha, lalu pemilik sekolah Dharma Widya. Mungkin kiranya besok siapa ada kesempatan itu dapat datang untuk bersama-sama mendengarkan apa yang dapat beliau ajarkan. Jadi di sini di mana yang namanya budi itu perlu diingat. Orang bijaksana itu akan senantiasa mengingat budi baik orang sekecil apapun. Karena ada satu cerita di mana Bhikkhu Sariputta, Bhikkhu Sariputta ini itu pernah suatu kali berjalan pindah patah, seperti saya lah. Beberapa hari lalu mungkin ada yang lihat saya berjalan pagi-pagi. Nah itulah berjalan pindah patah, mencari makan. Karena saya tidak bertani, saya tidak bekerja seperti orang pada umumnya. Makanya cara makannya, cara memperoleh makanan, cara memperoleh penghidupan untuk dapat melangsungkan dari satu hari ke hari berikutnya, yaitu dengan berjalan meminta dana makanan. Itulah biku, hidup seorang biku. Nah, di sini suatu kali Bhikkhu Sariputta berjalan pindah patah, tidak ada orang yang memberikan dana. Tapi sampai ada satu orang yang mana orang itu begitu miskin, hanya dapat memberikan satu centong nasi.
Nah, setelah memberikannya selesai, Biku Sariputta pun menerimanya dan memakannya. Tidak lama setelah itu, orang yang memberikan dana makanan secentong nasi itu pun tinggal di wihara. Sudah cukup tua juga, seorang laki-laki. Awalnya rajin, tapi lama-kelamaan kok seperti kurang semangat. Tubuhnya mulai menguning. Disinilah mulai para biku yang tinggal di wihara itu mempertanyakan, kenapa Pak tua ini itu kok jadi seperti terlihat layaknya orang yang sakit. Lalu ditanyakan, ternyata yang menjadi penyebabnya itu adalah dia ingin jadi biku. Tapi mau jadi biku pada zaman itu sulit sekali, karena harus cari jubah dulu, cari sanghati sendiri, cari patak sendiri. Nah, sementara pada zaman itu susah untuk mencarinya. Dan siapa yang mau jadi sponsor pun sulit. Tidak seperti zaman sekarang. Siapa mau jadi biku, itu banyak orang yang sudah siap untuk mensponsori. Nah, setelah itu akhirnya Sang Buddha pun mengetahui berita ini, sampai memanggil para biku sangha. Kira-kira di antara para biku sangha yang ada di sini sekalian, adakah yang dapat mengingat budi dari patua ini? Di sana Biku Sariputta pun kemudian bangun, lalu bernamaskara kepada Sang Buddha, lalu mengatakan bahwa saya ingat budi dari patua ini. Lalu diceritakanlah pada suatu ketika Pindapata tidak dapat makanan, dapat 1 centong nasi dari patua ini, makanya saya dapat makan hari itu. Nih. Lalu setelahnya Sang Buddha pun meminta kepada Biku Sariputta untuk menjadi sponsornya untuk penabisan biku tua ini. Nah, lalu Biku Sariputta pun mensponsori penabisan sebagai guru juga, sebagai upacaya. Nah, di sini salah satu bentuk yang mana orang bijaksana sekecil apapun itu akan selalu diingat. Makanya yang ada di sini sekalian, boleh dibilang saya bisa ingat siapa-siapa saja ketika saya berjalan Pindapata itu yang memberikan saya makanan. Mungkin untuk saat ini saya belum bisa untuk membalaskannya, tapi bukan berarti juga lantas saya harus membalaskannya. Karena biar bagaimanapun siapa yang telah memberi, maka buah atau pahala karma baik itu sudah menjadi miliknya, tanpa perlu untuk orang tersebut balaskan. Ini budi ya, jadi budi baik itu kita perlu ingat. Dan seperti yang saat ini saya usahakan sampai buat yang seperti ini juga demi apa? Demi salah satunya juga mengajarkan kepada para hadirin sekalian, para upasaka dan upasika sekalian, bagaimana sih cara kita yang layak itu untuk memperlakukan orang-orang yang berbudi luhur. Karena sekarang umumnya itu tampak begitu miris sekali. Kadang anak terhadap orang tua itu tidak ada hormatnya. Dari cara berbicara, dari berbagai sikap, sulit untuk diajar, sulit untuk dididik. Nah ini, makanya ini untuk diingatkan lagi bahwa sebenarnya budaya Buddhis kita itu adalah budaya yang tidak pernah melupakan budi. Sama seperti yang saya angkat di awal, puja ca puja nianang etamang kala mutamang. Nah itu menghormat kepada mereka yang patut dihormati. Itulah berkah utama. Makanya ada satu cerita juga di sini ya, sebagai bentuk yang mudah diingat. Karena kalau misalnya dijelaskan secara bentuk deskripsi kadang susah untuk diingat. Tapi kalau cerita ada alurnya, ada jalan ceritanya, itu biasanya lebih mudah diingat. Nah, ini ada salah satu cerita juga yang mungkin bisa sedikit menggugah sehubungan dengan tidak seharusnya ya kita itu istilahnya membuang orang tua. Nah, atau di sini judulnya itu adalah apa yang kita perbuat, maka perbuatan itu akan datang kepada kita.
Nah, kisah ini tidak ada di dalam Tipitaka ya. Kisah ini kisah ya entah dari mana lah gitu. Tapi dari negara Myanmar, dan saya dengar dari guru saya waktu beliau menyampaikannya. Jadi ada seorang laki-laki tinggal bersama dengan ibunya. Laki-laki ini rajin sekali bekerja. Sampai suatu ketika ibunya melihat, kasihan juga anaknya bekerja sendirian. Mungkin akan lebih baik kalau mencarikan istri agar bisa mengurus rumah sementara dia bekerja. Karena kalau misalnya hanya anak laki-laki seorang, dia sudah bekerja, urus rumah lagi gitu kan, mengurus orang tuanya akan susah. Makanya carikan istri. Akhirnya dicarikanlah gitu, dapat istri. Anaknya pun pertama-tama tidak setuju, tapi kelamaan ya karena orang tuanya yang meminta ya setuju juga. Akhirnya jadilah menikah. Awal-awal baik semuanya, tapi yang namanya waktu itu akan menunjukkan seperti apa watak seseorang. Mulailah terlihat istrinya kini mulai bosan dengan mertuanya itu, ibu mertua yang sudah tua juga lagi. Lalu merencanakan bagaimana caranya agar mengeluarkan orang tuanya ini dari rumah. Lalu panggil itu suaminya, ini ibu kamu ya, sudah tua, tinggal di rumah juga tidak berguna, lebih baik keluarkan saja. Lalu suami kamu bilang, lalu bagaimana caranya? Ya sudah, gini saja, kasihlah sini rencana, nanti ajak ibu kamu itu pergi cari jamur di hutan. Lalu sampai di sana langsung ikat di sebatang pohon. Nah, tinggal saja, nanti biarkan harimau yang makan. Selesai kan. Nah, ini suaminya pun ya biasalah bodoh gitu, ikut saja istrinya. Karena kalau misalnya disuruh pilih, kira-kira pilih ibu atau pilih istri, umumnya pasti kebanyakan akan pilih istri, ya kan? Nah, akhirnya ikut saja. Nah, bawalah ke hutan. Lagian ibu sudah tua juga kok. Nah, begitu dibawa sampai di pohon, diikat. Nah, begitu diikat ini ditinggal. Nah, kebetulan ibunya ini itu adalah orang yang tekun dalam melaksanakan dhamma. Jadi kalau misalnya ada apapun itu ingatnya apa? Buddho. Nah, ingatnya Buddho, Dhammo, Sangho. Nah, mau bersin juga Buddho, Dhammo, Sangho. Kesandung juga Buddho, Dhammo, Sangho. Nah, saking melekatnya itu dengan Buddha Dhamma ya. Nah, kemudian begitu diikat, begitu menjelang sore hari, datanglah harimau. Ini harimau datang mendekat. Lalu makhluk halus ya, dewa pohon yang ada di sekitar situ itu menanyakan dulu ya, mencari tahu kira-kira ini orang punya sila atau tidak. Karena kalau orang punya sila, makhluk halus itu akan bantu. Lalu bilang ke harimau, kamu tunggu dulu ya, saya uji dulu, saya mau tahu dulu dia punya sila atau tidak. Kalau dia punya sila, nanti kamu makan, kamu masuk neraka. Akhirnya dia pun coba pakai bulu ayam, tusuk ke hidungnya, tusuk colok, langsung hachi ya. Bilang Buddho, Dhammo, Sangho. Begitu dengar, oh ini punya sila ini, tidak bisa dibunuh. Lalu bilang ke harimaunya, kamu cari makan ke tempat lain, jangan makan di sini. Ini ibu ini punya sila, kalau kamu makan nanti kamu masuk neraka, atau lebih parah lagi, sudah jadi harimau nanti lahir lebih parah lagi. Nah, akhirnya harimau pun pergi. Kini ibu itu pun, nenek itu berdiri seharian di situ, pingsan juga. Dewa pohon ini kasihan melihatnya. Lalu setelah itu dibangunkan, diberikan makanan. Nah, berikan makanan juga makan, gitu kan. Dewa itu juga menunjukkan wujud sebagai manusia. Lalu berikan makanan, selesai tertidur, namanya orang kecapean gitu kan. Kini sudah tertidur, kiranya ibu ini punya sila, mungkin sebaiknya diberikan sesuatu yang berharga. Lalu dicarikanlah oleh dewa itu emas-emas yang tidak berpemilik.
ada emas-emas setelah dapat diletakkan di dekat ibu itu, dekat nenek ini. Nah, begitu selesai bangun, lihat ada emas di sampingnya, tidak ada siapa-siapa gitu. Sepertinya memang ada yang makhluk baik yang ingin memberikan kepadanya. Maka nenek itu pun ambil emas itu, lalu dibawa, sambil berpikir akan dibawa kemana ini emas. Kalau dibawa pulang lagi ke rumah, urusannya ini nggak ada kali kedua, mungkin bisa mati di tangan anaknya gitu kan. Akhirnya dia putuskan, pergi cari rumah saudara lah, lalu pergi ke kampung saudara, bawa emas itu, lalu dijual, di sana bangun rumah, sampai jadi orang yang berada. Singkat cerita, kabar itu pun terdengar sampai ke anaknya. Begitu dengar ada nenek-nenek dapat emas jadi kaya gitu kan, tinggal di sana. Di sana juga kan ada keluarga saya. Apa benar itu mama saya ya? Nah, mulai tanya-tanya kan. Ini, ayo kita cek lah, kita lihat benar nggak sih? Begitu lihat, oh benar, mama ini. Tapi tidak berani mendekat gitu kan. Nggak berani, orang udah punya salah. Ini pulang ke rumah punya rencana lagi dia. Rencananya apa? Berarti pohon tempat mamanya itu diikat itu pohon duit. Kalau disikat di sana bisa kaya. Kini ya sudah, buat rencana. Istrinya yang diikat dibawa ke sana, di tempat yang sama, diikat di pohon yang sama, lalu ditinggalkan. Begitu ditinggalkan, harimau ini mau datang, gitu kan. Harimau datang, dewa yang penunggu itu seperti biasa, tunggu dulu, lihat dulu ini orang punya sila enggak, gitu kan. Lalu coba dites, sama, pakai bulu ayam, colok-colok hidungnya. Kalau yang tadi mamanya itu haji, itu bilang Budo, Damo, Sanggo. Ini begitu colok-colok haji, kasih saya duit. Nah, begitu colok lagi, kasih saya duit. Wah, dewa ini, ini orang serakah sekali. Ini nggak punya dhamma ini orang. Langsung bilang ke harimaunya, udah kamu makan aja, tidak apa-apa. Makan saja, orang tidak punya sila. Kira dimakan. Wah, besok paginya suaminya balik ke sana, pikir, wah istri bakal kasih emas ini, dapat duit. Ternyata ketemu tinggal tulang-tulang, sudah habis sama harimau. Nah itu, apa yang kita perbuat, perbuatan itulah yang akan datang kepada kita. Makanya kita hati-hati. Nah, apalagi bagi anak-anak sekalian, apalagi bagi menantu sekalian, kita datang ke rumah orang tua dari pasangan. Kalau misalnya kita tidak cocok, ya kita lah yang keluar. Bukannya orang yang sudah tinggal di situ yang harus keluar. Tuh. Makanya ini salah satu pelajaran juga, agar kita pakai ajaran-ajaran Sang Buddha itu. Nah, lalu ada cerita lagi, satu lagi. Sebelum nanti saya akhiri lah, karena malam ini mungkin sudah cukup malam juga. Beberapa mungkin akan jauh pulangnya, tetapi karena ini kesempatan yang langka sekali, mungkin belum tentu besok ada lagi atau tahun depan ada lagi. Jadi ini saya titipkan lagi satu cerita lagi mengenai orang tua juga, yang mana pada zaman Sang Buddha, kali ini ada zaman Sang Buddha. Pada zaman Sang Buddha itu terdapat orang tua, kakek-kakek, punya anak 5, dibesarkan semuanya. Lalu setelah dirasa sudah dewasa, masing-masing berkeluarga, warisan yang harta yang dimilikinya pun dibagikan semua, habis dibagikan, kelima-limanya dapat semua sudah. Kini begitu sudah semuanya dibagikan habis, pikirnya itu akan hidup dengan tenang karena akan dirawat oleh anak-anaknya. Tapi kenyataan berkata lain. Kakek tua ini pun tidak ada yang mau mengurus, lalu berjalan seorang diri kemana-mana sambil membawa tongkat, sambil meminta-minta juga, sampai satu hari ketemu Sang Buddha. Lalu ditanyakanlah oleh Sang Buddha akan keadaannya itu yang bagaimana.
Lalu kakek itu pun cerita semuanya. Mulai dari dia memiliki banyak harta benda, tapi karena dibagikan kepada anak-anaknya habis, lalu anak-anaknya pun tidak lagi peduli dan dia harus jadi peminta-minta sambil membawa tongkat. Ya sudah, sang Buddha panggil, sini kalau gitu ini saya ajarkan. Kamu beritahukan kepada anak-anak kamu semuanya, kelima-limanya, kalau bilang gini, papa masih ada harta lagi buat dibagikan. Nah, makanya siapa mau kumpul di alun-alun, nah, di lapangan kayak beginilah, kumpul nanti akan dibagikan. Akhirnya ya namanya duit kan, mau juga lah. Nah, datanglah lima-limanya kumpul gitu kan. Lalu sang Buddha bilang, nanti setelah kelima-limanya itu berkumpul, katakan kepada mereka, tongkat ayah ini lebih berguna. Tongkat ayah ini ayah bawa kemana-mana, menuntun ayah, menopang tubuh ayah gitu. Ketika ada anjing juga bisa dipakai untuk usir anjing. Ketika ada duri, ada ranting-ranting juga bisa dipakai untuk menyingkirkan ranting-ranting. Tapi kelima anak ayah ini tidak ada yang dapat menandingi kegunaan dari tongkat ini. Ini juga salah satu pelajaran. Karena kalau misalnya kita bilang bahwa Buddha Sasana itu bukan ajaran untuk melupakan budi. Makanya ketika saya sampai saat ini, saya pergi dari rumah, saya kembali dalam keadaan yang berbeda, tapi bukan berarti seolah lupa budi. Karena saya pergi bukan untuk melepaskan. Saya pergi dari rumah bukan karena bertengkar. Pergi dari rumah bukan karena tidak cocok dengan keluarga. Tapi pergi dari rumah karena ada satu hal yang mana ingin saya usahakan. Ada jalan yang berbeda, ada jalan lain yang kiranya lebih berguna, yang kiranya lebih berarti dan memberikan manfaat kepada orang banyak. Maka hidup saya saat ini bukan lagi hidup yang milik keluarga dahulu. Hidup saya saat ini adalah hidup milik semua orang, hidup milik Buddha Sasana. Nah, sebenarnya beliau, Lumpo Wongsin yang ada di depan kita, itu layaknya ayah dalam Dhamma. Karena saya lahir itu dari beliau. Pertama kali saya mengenal Buddha Dhamma juga dari beliau. Pertama kali memasuki kehidupan sebagai seorang samana juga dari beliau. Nah, termasuknya beliau juga orang yang berjasa dalam hidup saya. Saya bisa sampai saat ini, seperti saat ini, bisa berbicara bahasa Thailand juga, bisa tinggal di bawah bimbingan guru besar juga. Itu juga keseluruhan juga ada didikan beliau di sana, ada sumbangsi beliau di sana, dan juga ada juga dari keluarga juga. Nah, jadi ketika sampai pada saat ini, saya pun kembali untuk memberikan manfaat. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang apa saja sih yang saya dapat di sana, mungkin kalau dikatakan sampai pagi pun mungkin belum selesai. Tapi ada satu bukti, karena untuk spesial ya hari esok, hari pemakaman izin saya ada kejar untuk cetak buku yang saya terjemahkan sendiri dari bahasa Thailand ke bahasa Indonesia. Nah, itu adalah buku dari Lungta Mahabua, buku mengenai meditasi, mengenai samadhi. Nah, jadi mungkin siapa besok datang juga saya akan berikan kepada Lumpo Wongsin untuk membagikannya. Nah, semoga saja cukup untuk dikejar, hanya dalam waktu tidak sampai 1 minggu. Nah, sementara waktu saya menerjemahkannya ya sekitar 1 bulan. Pusing kepala juga, tapi ya itulah namanya usaha, gitu kan. Itulah salah satu bukti bahwa saya bukan main-main. Saya pergi ke negara orang bukan untuk main-main, tapi untuk satu hal yang suatu hari nanti saya akan bawa pulang untuk tanah air kita. Ya, mungkin hari ini sebenarnya apa yang disampaikan dapat cukup menggugah, dapat untuk diambil pelajaran, dapat untuk diambil sebagai teladan, terutama dalam hal
mengingat akan budi baik dari orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Itu adalah hal yang penting. Seburuk apapun, sejelek apapun, dari beliau-beliaulah kita dapat sampai pada titik ini. Ya, selanjutnya anumodana ya, anumodana, siap-siap untuk mengingat, melimpahkan jasa kebajikan. Saya akan berikan dhamma ini sebagai bentuk dhamma dana yang pahala atau kusala kama kebajikannya itu pure, murni untuk mendiang icing saya tercinta. Semoga beliau mendiang apabila terlahir di alam yang kurang menguntungkan, di alam rendah, semoga dapat terangkat untuk terlahir di alam yang lebih baik. Apabila mendiang sudah terlahir di alam yang lebih bahagia, juga semoga semakin terus bertambah kebahagiaannya. Yatha wariwaha pura pari purenti sakarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sangkapa Cando panaraso yatha manijo ti raso yatha sabitiyo vivacantu sabbarogo winasatu mate bhawattawantarayo suki dikayuko bhawa abhiwadanasi lisan nicang buddha pajayino cattaro dhamma wadanti ayu wano sukhang balang bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sabba dhamma nubawena sabba sangha nubawena sada sodi bhavantu te. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh keponakan mendiang, yaitu Agnes. Silakan. Serasa begitu cepat berlalu, tanpa disadari sudah petang kembali. Kemarin masih terlihat dengan mata kepala, esok hari tak lagi tampak dalam penglihatan. Perpisahan memanglah hal yang wajar, namun rasanya teramat menusuk di jiwa. Ia yang terlelap dan tak akan bangun kembali, menutup mata tanpa pernah membukanya lagi. Kepergian yang tak mengenal pulang. Matahari yang terbenam akan terbit lagi, namun ia yang meninggal tidak akan pernah kembali. Akhir dari perjalanan panjang yang teramat melelahkan, sampai pada hari istirahat dalam pembaringan terakhir. Terlelaplah sedalam mungkin dengan memimpikan memori-memori indah sebagai penghibur dan pelepas lelah dari tugas yang telah usai. Lika-liku hidup memang penuh misteri. Tidak ada yang tahu seperti apa hari esok. Tapi kini terdapat lagi satu hal yang diketahui pasti, bahwasanya esok hari
ada yang tak dapat dilihat lagi. Pergilah dengan tenang bersama semua kenangan indah, agar walau tak ada jalan pulang, tiada penyesalan. Kehidupan yang telah dijalani dengan sebaik mungkin, puas dan ikhlas karena telah memberi yang terbaik. Rangkaian acara pada malam hari ini telah selesai. Saya sebagai pembawa acara mewakili seluruh anggota keluarga besar dari Mendiang mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu dari Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara malam hari ini, dan saya juga memohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan maupun kekurangan-kekurangan lainnya dalam hal memberikan jamuan. Sebelum saya undur diri, saya ingin menyampaikan garis besar mengenai acara yang akan diselenggarakan besok, tepatnya hari Sabtu tanggal 16 September 2023. Besok pagi sekitar pukul 8, jenazah Mendiang akan dipindahkan dari tempat kediaman menuju ke tempat di mana kita berada sekarang. Pada pukul 13 merupakan buah karma baik besar bagi kita, di mana Yang Mulia Bante Wongsin Labiko Mahathira yang saat ini berada di tengah-tengah kita. Beliau adalah Kepala Dhamma Duta Thailand untuk Indonesia, sebagai Kepala Wihara Vipassana Geraha di Lembang, Bandung, dan beliau juga sebagai pemilik dari Sekolah Dharma Widya di Sewan Rawakucing, Tangerang, di mana besok beliau akan menyampaikan Dhamma Desana. Bagi siapa yang ingin mendengar suara beliau dan apa yang akan beliau ajarkan, bisa datang esok hari di tempat ini, tepatnya lapangan sebelah GKPY Kampung Baru, Kelurahan Kawang Jaya, Kecamatan Karawaci, Tangerang, Banten. Dan satu lagi untuk digarisbawahi, yaitu Bante Wongsin Labiko Mahathira adalah warga negara Thailand, dan besok beliau akan ceramah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karenanya bagi siapa yang penasaran bisa datang besok. Setelahnya akan terdapat juga pembacaan biografi singkat dari Mendiang yang syarat akan teladan untuk diambil sebagai pelajaran hidup. Biografi singkat Mendiang yang akan dibacakan disusun sendiri oleh keponakan terdekat Mendiang, yaitu Bante Peter Gunadamu, dan akan dibacakan oleh salah satu keponakan juga yang bernama Agnes Natasha. Setelah seluruh rangkaian acara besok selesai, jenazah Mendiang akan diberangkatkan menuju ke tempat peristirahatan terakhir di Makarsari, Sewan Rawakucing. Mungkin hanya ini kiranya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain waktu. Saya Niko, terima kasih. Sebelum Yang Mulia Biku Sangga meninggalkan tempat, marilah kita bernamaskara kepada Yang Mulia Biku Sangga. Ketika saya mengucapkan Okasa, para hadirin mengucapkan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Para umat diharapkan berdiri dan beranjali. Terima kasih Lungpo. Oh,
Setengah 10. Saya berangkat setengah 10. Jam. Besok ketemu lagi. Ya, siap. Itu kan ini. Terus sampai Berat banget. Flashnya emang nggak bisa nyalain tuh. Flash nggak bisa nyalain, nggak bisa. Dijadiin lampu emang nggak bisa. Nggak bisa. Saya pulang yang pulang berapa minggu? Bante pamit ya Bante. Iya, ada jalan. Ada apa? Mari Bante ya. Maaf ya, besok saya datang. Maaf ya Bante, besok ya. Makan nggak? Iya betul terbareng. Sudah pamit ya Bante. Hati-hati lah ya. Terima kasih. Iya, terima kasih manggil bukunya. Terima kasih. Jangan. Yuk, ya. Puasa sampai sini, puasa juga. Mana mobilnya nggak? Udah kan? Dari kita ya Punis.
Thank